Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan interview wawasan kebangsaan. Bisa diperkenalkan dirinya? Baiklah, terima kasih. Nama saya Muhammad Andri, saya berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Baik, dengan saudara Handri, saya akan memulai pertanyaan. Yang pertama, sebagai generasi muda saat ini, bagaimana upaya Anda meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi tantangan yang ada? Baiklah, terima kasih, saya akan menjawabnya. Jawabannya adalah saya meningkatkan kualitas diri dengan terus belajar, mengembangkan keterampilan, menjaga pergaulan yang positif, dan aktif dalam kegiatan yang membangun karakter serta kepedulian sosial. Baik, Pak Saudara Handri, atas jawabannya. Yang pertanyaan kedua, permasalahan remaja tak luput dari tawuran, narkoba, dan penggunaan media sosial yang negatif. Menurut Anda, bagaimana cara untuk mencegah permasalahan yang tak kunjung selesai tersebut? Ya, terima kasih. Menurut saya, pencegahan dilakukan melalui pendidikan karakter, bimbingan orang tua dan guru, memperkuat kegiatan positif di lingkungan remaja, serta meningkatkan kesadaran akan dampak buruk dari tindakan negatif tersebut. Baik, terima kasih Saudara Andri. Untuk pertanyaan terakhir, kenapa upacara bendera bisa dikaitkan dengan sikap bela negara berupa cinta tanah air? Terima kasih. Jawabannya adalah karena upacara bendera menumbuhkan rasa hormat kepada simbol negara, menambahkan semangat kebangsaan, dan memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Baiklah, terima kasih atas Saudara Handri untuk jawaban dari interview wawasan kebangsaannya. Kesimpulan dari wawancara tersebut adalah generasi muda dapat meningkatkan kualitas diri dengan terus belajar, mengasah keterampilan, dan membangun karakter positif seperti disiplin dan tanggung jawab. Untuk mencegah permasalahan remaja seperti tawuran, narkoba, dan penyalahgunaan media sosial, dibutuhkan peran aktif keluarga dan sekolah dalam memberikan edukasi serta pembimbing remaja ke kegiatan positif. Upacara bendera mencerminkan sikap bela negara karena menanamkan nilai cinta tanah air, penghargaan terhadap jasa pahlawan, dan kedisiplinan. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. saya Nolan Oktrianda, peserta dari Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 1 tahun 2025, absen 39. Ingin mewawancarai Ibu terkait dengan wawasan kebangsaan dan sikap bela negara. Untuk pertanyaannya, kenapa upacara bendera bisa dikaitkan dengan sikap bela negara? Menurut pendapat Ibu, dengan adanya upacara dapat mengajarkan rasa cinta tanah air. Hal ini dapat kita lihat dari pengibaran bendera merah putih, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selain dari itu, juga dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Hal itu juga dapat kita lihat ketika dia mengheningkan cipta, dengan sendirinya dia dapat merasakan bagaimana jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahuluinya. Kemudian juga dapat meningkatkan disiplin, seperti dapat kita lihat dari segi berpakaian yang rapi, mengikuti upacara bendera dengan baik dan hikmat. Kira-kira seperti itu. Dan kesimpulan video interview. Pertanyaan pertama, kenapa upacara bendera bisa dikaitkan dengan sikap bela negara? Dengan upacara bendera memperlihatkan sikap cinta tanah air seperti mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan. Selain itu juga memperlihatkan sikap nasionalisme dapat dilihat dari ketika mengheningkan cipta, yang berarti kita menghargai dan mengingat begitu besar perjuangan para pahlawan demi kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan kedua, saat ini sedang maraknya kasus bullying di sekolah. Menurut Bapak atau Ibu, bagaimana sikap kita membantu, mencegah, dan mengatasi isu tersebut? Dan bagaimana seharusnya mendukung korban bullying tersebut? Untuk mencegah dan mengatasi bullying, yang pertama, memberikan pengetahuan akan tidak baiknya bullying. Yang kedua, peran penting orang tua untuk mendidik anak. Dan yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik antar guru dan murid. Selain itu juga, untuk si korban bullying perlu diberikan dukungan psikologis dan perlindungan dari resiko bullying lanjutan. Sementara untuk si korban harus diberi edukasi dan sanksi tegas. Pertanyaan ketiga,
Permasalahan remaja tak luput dari pergaulan bebas. Menurut Anda, apa penyebab dan bagaimana cara untuk mencegah permasalahan yang tak kunjung selesai tersebut? Penyebab dari pergaulan bebas ialah minimnya tingkat pendidikan, penyalahgunaan internet, pengaruh lingkungan, serta cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan pendidikan agama, memberikan pengertian bahayanya melakukan pergaulan bebas, dan memberikan kesibukan yang positif agar tidak terjadi pergaulan bebas. Saya akan lanjutkan kepada sesi tanya jawab mengenai apa internalisasi wawasan kebangsaan dan perilaku bela negara. Pertanyaan pertama, apa yang Anda tahu mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? Langsung dijawab, Pak. Ya, silakan langsung dijawab, Nah, Pak Adel. jadi wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang terhadap bangsa kita sendiri tentang lingkungannya, baik yang di dalamnya terkandung itu kesadaran akan jati diri bangsa, nilai-nilai kebangsaan, dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Sedangkan bela negara adalah suatu sikap kita sebagai seorang warga negara yang dilandaskan dan dijiwai atas dasar kecintaan kepada negara, bangsa, dan kesediaan kita atau sikap kita untuk mempertahankan dan mengemban kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, sehingga kita mengutamakan uh, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok kita. Oke, terima kasih Pak Adel. Pertanyaan berikutnya yaitu, bagaimana cara yang tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara? Baik Bapak Zikri, menurut saya ada beberapa cara yang dapat kita implementasikan guna menginternalisasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara, terutama bagi kita generasi muda dan generasi-generasi berikutnya, yaitu yang saat ini mungkin masih menempuh pendidikan di sekolah, yaitu salah satunya yaitu dengan menanamkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan di sekolah itu sejak dini, tidak hanya pada sekolah formal saja, tapi juga sekolah non formal mungkin sejak dini kita sudah menanamkan jiwa ataupun nilai-nilai karakter wawasan kebangsaan. Kemudian kita juga mungkin bisa menginternalisasikan wawasan kebangsaan ini dengan uh, membuat ekstrakurikuler guna menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara, yang mungkin seperti contoh saat ini yang sudah diterapkan itu dengan kegiatan pramuka di sekolah. Kemudian juga wawasan kebangsaan dan bela negara ini dapat kita tumbuhkan juga dengan program-program seperti mengikuti pelatihan terkait kebencanaan ataupun simulasi-simulasi tanggap darurat seperti yang telah banyak saat ini diimplementasikan pada beberapa perusahaan. Kemudian juga mungkin kita bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air itu dengan meningkatkan rasa kemanusiaan dengan banyak ikut kegiatan pengabdian masyarakat maupun kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan lainnya. Kemudian tentu saja juga kita sebagai generasi penerus kita harus aktif mencari tahu terkait isu-isu kebangsaan dan bela negara saat ini, sehingga kita mampu ikut diskusi aktif maupun sharing pikiran agar kedepannya kita mampu mencari solusi ataupun mampu berkontribusi terhadap isu-isu kebangsaan dan bela negara yang ada. Oke, terima kasih kepada Pak Adel. Dan ini yang terakhir ya, pertanyaan dari saya. Wawasan kebangsaan dan bela negara adalah saat ini adalah dua pilar penting yang harus dikembangkan dan diinternalisasikan. Dengan semangat kebangsaan yang kuat dan sikap bela negara yang nyata, Indonesia akan mampu dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang ada saat ini. Menurut Bapak nih sebagai generasi muda, bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi tantangan tersebut? Silakan Bapak. Baik,
Adapun upaya-upaya yang dapat kita lakukan guna meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada saat ini, tentu saja pertama kita harus sadar dan peduli bahwasanya kemampuan ataupun kapabilitas diri yang kita miliki itu harus terus diupdate dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi saat ini, sehingga dengan cara yaitu kita mampu meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kita itu dengan mengikuti seminar-seminar, workshop ataupun pendidikan-pendidikan dan pelatihan lainnya. Kemudian upaya yang dapat kita lakukan guna menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang ini, ya kita juga bisa dengan cara mengembangkan sikap dan mental agar selalu berpikir positif terhadap segala tantangan yang akan kita hadapi, sehingga ketika kita selalu berpikir positif itu tantangan-tantangan yang ada itu yang datang itu kita mampu menyikapinya dengan hal-hal yang membangun, sehingga pemikiran kita itu bagaimana mencari solusinya, bukan hanya sekedar menyalahkan keadaan yang ada. Kemudian kita tentu saja harus selalu meningkatkan kesadaran terhadap diri kita, bahwasannya kita harus tahu kekuatan kita di mana dan kelemahan kita di mana, sehingga ketika kita menghadapi tantangan yang ada, kita tahu peluru apa yang kita miliki. Kemudian kita harus, sebagai generasi muda khususnya, kita harus cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang ada, sehingga kita tidak tergerus akan kemajuan yang ada saat ini, sehingga kita mampu menyesuaikan diri dengan segala tantangan maupun kompetisi yang ada saat ini maupun kompetisi yang akan datang. Terus terakhir juga tidak bisa kita pungkiri bahwasanya dunia saat ini membutuhkan kolaborasi antar sesama, antar seluruh bidang, sehingga kita harus membangun jaringan dan relasi yang positif satu sama lain, sehingga kita mampu mengkolaborasikan segala kekuatan yang kita miliki guna mencapai satu tujuan yang positif maupun meraih cita-cita bangsa ini bersama. Kesimpulan dari wawancara tersebut ialah wawasan kebangsaan dan bela negara merupakan konsep penting dalam membangun kesadaran dan cinta tanah air di kalangan masyarakat. Wawasan kebangsaan adalah pemahaman dan kesadaran tentang identitas, nilai, dan kepentingan nasional. Sedangkan bela negara adalah kesiapan dan kesediaan untuk mempertahankan dan membela negara dari ancaman dan tantangan. Kedua konsep ini saling terkait dan sangat penting dalam membangun kekuatan dan ketahanan nasional. Upaya yang dapat dilakukan untuk menginternalisasi wawasan kebangsaan dan bela negara di kehidupan sehari-hari adalah melalui pendidikan baik formal maupun informal. Pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang identitas nasional, nilai-nilai kebangsaan, dan pentingnya bela negara. Selain itu, kegiatan-kegiatan sosial dan kemasyarakatan juga dapat menjadi sarana untuk memupuk kesadaran dan cinta tanah air. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya mempertahankan dan membela negara. Tantangan terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara dapat berupa pengaruh globalisasi, perubahan sosial, dan ancaman keamanan. Untuk menghadapi hal tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya strategis seperti meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara, memperkuat pendidikan karakter dan nilai-nilai kebangsaan, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan nasional. Selain itu, kerjasama dan koordinasi antar pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial juga sangat penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Dengan demikian, internalisasi wawasan kebangsaan dan bela negara dapat menjadi landasan yang kuat bagi masyarakat untuk mempertahankan dan membela negara. Melalui upaya-upaya yang sistematis dan terarah, kesadaran dan cinta tanah air dapat ditingkatkan sehingga masyarakat dapat menjadi lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi tantangan dan ancaman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mempromosikan dan menginternalisasikan wawasan kebangsaan dan bela negara di kehidupan sehari-hari.